Yang kita dukung ada di sini. Negara ini didirikan bukan untuk satu suku, bukan untuk satu ras, bukan untuk satu agama maupun golongan. NKRI ini berdiri di atas semua kaki. Bukan hanya ketika kemerdekaan diproklamasikan, dan negara ini dirancang sudah melibatkan banyak tokoh dari berbagai suku, berbagai ras, bermacam agama, serta golongan. 77 tahun kita diajari bahwa negara memberi kebebasan. Kami, masyarakat desa se-Indonesia, membutuhkan tokoh pemimpin yang berpengalaman, amanah, bertanggung jawab, serta dapat menjadi sosok harapan baru masyarakat desa seluruh Indonesia. Ganjar Pranowo sebagai Bapak Desa dan pemimpin masyarakat desa seluruh Indonesia. Dalam hal ini Joman atau Jokowi Mania Jawa Timur telah resmi menyatakan dan mendeklarasikan adalah untuk calon Presiden 2024 adalah Pak Ganjar Pranowo. Kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat, ya toh, mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Semua perangkat desa dan aparatur desa juga warganya itu mengusung Pak Ganjar. Seluruh Indonesia tetap mendukung Bapak Haji Ganjar Pranowo menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. ...36 kades dari NTB kunjungi Ganjar Pranowo untuk belajar mengelola pemerintahan desa. Puluhan kepala desa atau kades dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat atau NTB mendatangi kediaman Gubernur Ganjar Pranowo di Puri Gede, Kota Semarang pada Kamis malam. Sekitar 36 kepala desa didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dompu jauh-jauh ke Jawa Tengah untuk belajar tentang pengelolaan pemerintah desa, dana desa, dan pengembangan desa. Iya, ini benar. Saya kedatangan tamu istimewa. Ada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dari Kabupaten Dompu NTB. Lalu teman-teman Kades, ada Bu Camat juga. Mereka tadi ternyata lagi belajar di Desa Pongok, Klaten. Mereka ingin belajar bersama, intinya soal pengelolaan pemerintahan dana desa yang transparan, akuntabel, dan manfaat. Kata Ganjar usai menerima rombongan kepala desa dari Kabupaten Dompu di kediamannya. Pertemuannya berlangsung hangat, itu terjalin diskusi yang panjang tentang beberapa hal tersebut. Ganjar menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Desa Pongok di Klaten merupakan hasil inovasi pemerintah desa. Inovasi dan pengalaman dalam mengelola itulah yang harus dibagikan kepada desa lain, termasuk dari luar Jawa Tengah. Selain beberapa hal itu juga disinggung mengenai pengelolaan lingkungan yang saat ini juga menjadi masalah global, termasuk bagaimana mempromosikan desa wisata di daerah melalui dunia digital. Sharing session ini menurut saya menjadi penting, maka tadi saya tawarkan, ayo kalau perlu belajar yang istilah saya membuat desa kembar itu, sehingga bisa belajar mungkin desa wisatanya, pengelolaan keuangannya, inovasinya, dan macam-macam. Dengan cara itu harapan kita majunya bareng-bareng. Jelas Ganjar. Model desa kembar ini sudah mulai dijalankan oleh beberapa desa bekerja sama dengan kementerian dan alumni UGM melalui program Desa Inklus. Jadi di beberapa tempat didampingi dan bertukar pengalaman. Di Dompu banyak juga yang bagus. Saya pernah ke sana dulu waktu masih di Komisi 4 DPR RI, tadi ada undangan ke Dompu. Nanti kita cari waktunya, karena saya harus bertanggung jawab juga di Jawa Tengah. Masa saya nanti piknik terus? Ujar Ganjar. Undangan yang dimaksud Ganjar datang dari Kepala Desa Kalabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Saifuddin Zuhri. Ia mengundang Ganjar untuk datang ke desa di lereng Gunung Tambora itu
karena tertarik dengan prestasi-prestasi yang dicapai selama memimpin Jawa Tengah. Zuhri menjelaskan, karakteristik desa-desa di Jawa Tengah itu mirip sekali dengan karakteristik desa di wilayah Dompu, baik dalam pengelolaan potensi dan sebagainya. Sehingga dengan hadirnya Bapak Ganjar di sana akan memberi nilai tambah dan pelajaran berharga buat kami. Bagaimana prestasi Bapak di Jawa Tengah itu bisa bertukar di sana. Dan kami bisa belajar banyak lewat itu. Hasil studi di Desa Pongo sesuai arahan dari Pak Gubernur Ganjar, insya Allah akan kami jadikan prioritas. Karena ada banyak kesamaan desa di sini sama desa di sana, ungkapnya. Nama Puan gak laris di mursa relawan Jokowi. RG berkata, Ibu Mega bakal ngamuk, masa anak gue di bawah. Pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan nama-nama capres hasil musyawarah rakyat relawan Jokowi. Dia menyebut mengapa nama Ketua DPP PDI Puan Maharani hanya berada di urutan ke-7 hasil musrah. Rocky menilai hasil musrah tersebut tidak masuk akal karena hanya menempatkan Puan Maharani pada posisi ke-7 jauh di bawah Jokowi. Padahal katanya, pada mulanya relawan Jokowi yang menggagas musrah tersebut didirikan dengan basis pemilih PDIP. Yang paling menyedihkan, Bu Puan tuh agak gak masuk akal. Ini didirikan untuk membackup Jokowi pada waktu itu dengan mengendalikan konstituen atau pemilih PDIP. Mana mungkin Puan justru di bawah tuh, kan konstituen PDIP pasti pro Puan tuh, ujar Rocky dikutip dari YouTube-nya pada Kamis. Kalau itu di wilayah PDIP, Puan pasti tinggi. Nah, Projo ini kan wilayah PDIP, kenapa Puan rendah? Nah, itu yang bisa bikin ngamuk Ibu Mega, sambungnya. Lebih lanjut, peneliti Penghimpun Pendidikan Demokrasi atau P2D ini menjelaskan bahwa musrah tersebut hanya untuk menantang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ibu Mega pasti dapat pilih pertama. Ini kerjaan Jokowi untuk nantang-nantang gue. Masa Jokowi di atas, anak gue di bawah. Itu kan gila, ujar Rocky menerka pikiran Megawati. Sebelumnya relawan Jokowi menggelar musrah perdana di Bandung pada minggu lalu. Musrah itu ditujukan untuk menampung aspirasi rakyat mengenai Capres 2024 penerus Presiden Jokowi. Adapun hasil musrah tersebut menempatkan nama Jokowi pada posisi teratas sebagai capres paling potensial dengan perolehan suara 29,79%. Di urutan kedua ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dengan suara 16,92%. Kemudian Ganjar Pranowo sebanyak 16,1%. Di urutan keempat ada nama Ketua Umum Partai Gerindra dengan perolehan 11,1% dan diusul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebanyak 9,02%. Sementara nama Ketua DPR Puan Maharani hanya bercokol pada urutan ke-7 dengan jumlah suara 4,16%.